Detik-detik Faisal Assegaf diusir oleh Aiman Wicaksono dikarenakan menyerang Dasko dari Gerindra. Ya, menyerang secara pribadi. Ya, Faisal Assegaf meminta Gerindra mengusung Anies Baswedan dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Haduh. Waktu yang mohon maaf, silakan Bu Res. Satu nama saya sebutkan. Saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka Tidak bisa, Anda tidak fair. Cukup, saya terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang saya di sini. Silakan Anda pajang saya di sini. Anda saya masukkan berikan semua. kesempatan pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal. Saya host di sini. Bas. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Nggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya di posisi seolah-olah kita Saya host di menyebut sini dan nama. saya bertanggung jawab terhadap apa yang Tidak bagus. Nanti Gerindra akan tampil. Terima kasih. Membangun. Baik. Sebelumnya Faisal Assegaf juga berusaha untuk memazulkan Presiden Joko Widodo dan telah mendatangi Menko Polhukam yakni Mahfud MD dan Mahfud MD katanya mendukung. Dan inilah pernyataan Faisal Assegaf. Pak Mahfud itu nampar Pak Jokowi begini. Pak, Karena sebagai pembantu Pak Mahfud di bidang, nampar Pak Jokowi. politik, dia mestinya kan harus menjaga kehormatan presiden, menjaga marwah. Tapi ini justru terbalik. Nah ini satu lompatan politik harus diapresiasi. Karena di tengah DPR itu semua pada tidur. Mereka seperti budak-budak yang tidak berdaya, yang dimonitoring oleh kekuasaan. Tapi di jantung kekuasaan berdiri seseorang yang gagah, berani, seorang pakar hukum tata negara. Menggunakan alat kekuasaan, menyalurkan aspirasi untuk mengatakan, memang kalau kekuasaan semena-mena ada peluang untuk dimakzulkan. Bahkan lebih jauh Pak Mahfud mengatakan, kalau rakyat mau melakukan people power, revolusi, itu kan kehendak rakyat. Satu ucapan yang menurut saya tidak pernah keluar. Selama hampir 9 tahun Jokowi berkuasa, belum ada pembantu utama di level Menko Polhukam mengurai sesuatu yang mengancam kekuasaan Jokowi. Bahkan Mbak Puan selaku Ketua DPR mempersilahkan elemen rakyat untuk mengambil hak mereka menyalurkan isu pemakzulan ke DPR. Dan kemudian juga muncul kan respon dari anak Presiden Gibran, kalau mau jatuhkan Jokowi, mau makzulkan, monggo. Nah ini kan menantang ini bocah ini kan, dia nggak lihat efeknya jauh. Pertemuan itu semakin mengerucut ya, kalau menurut saya mengerucut kepada wacana pemaksulan. Mulai dari hancurnya Mahkamah Konstitusi, pemaksaan mendaftarnya Gibran di KPU, kemudian kebocoran anggaran korupsi, kemudian baru muncul lagi PPATK menemukan ada partai baru yang punya transfer uang triliun rupiah. Kemudian muncul lagi proyek-proyek strategi nasional bernilai 500 triliun lebih yang masuk ke kantong-kantong politisi. Ini semua tidak lepas dari 5 aktor utama ini. Terus diperbincangkan, kalau tidak Jokowi, istrinya, kalau tidak istrinya Gibran, kalau tidak Gibran Kaesang, dan berputar lagi ke adik ipar. Jadi lama-lama kita dan seluruh rakyat bisa menyimpulkan seluruh sumber daya negara dan seluruh potensi rakyat digiring hanya untuk melayani 5 aktor perusak demokrasi dan seolah-olah negara ini menjadi milik nenek moyang mereka. Itulah Faisal Assegaf yang begitu sangat benci kepada keluarga Jokowi, di mana dia mengatakan bahwa ada 5 aktor yang menguasai dan merusak Indonesia, katanya seperti itu ya. Dan ekonomi juga katanya terpusat kepada 5 itu ya. Ini sungguh suatu hal yang sangat menyedihkan. Dia tidak punya fakta, tidak punya bukti fakta. Kalau hanya ngomong-ngomong seperti itu ya percuma saja, setiap orang juga bisa. Namun demikian itu ada konsekuensi hukum dong Faisal Assegaf. Aduh. Ya, Faisal Assegaf hanya fiksi ya, cerita-cerita fiksi tanpa fakta itu berarti cuma fiksi ya, cuma ngarang-ngarang saja. Hal tersebut dibenarkan juga oleh Projo ya, kita dengarkan ya. Pengamat-pengamat seperti abang ini yang memberikan mimpi atau memberikan fiksi-fiksi yang sangat ngawur gitu loh. Dan sangat membahayakan buat Republik ini. Bagaimana tadi saya satu lagi abang bilang mau menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Dari mana judulnya Bang? Fakta apa yang abang bisa berikan kepada kami? Saya wakil ketua PKN. Ya.
Saya berani bicara karena apa? Sudah diputuskan 17 Agustus, peringatan 17 Agustus di IKN. Itu mudah-mudahan tidak akan batal. Tidak akan Ya, batal. sebentar. Saya selesai dulu baru abang bicara. Ya bang ya. Terus yang kedua, pelantikan tetap di Jakarta. Karena apa? MPR-nya ada di Jakarta. Gitu loh. Jadi tidak ada hal-hal yang abang bilang tadi, kami tidak punya satu fakta atau bukti bahwa Presiden Jokowi akan menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Itu sama sekali nggak benar. Nggak ada dasar bukti sama sekali yang menguatkan untuk itu. Jadi kembali lagi, Bang, boleh abang bicara, tapi rakyat juga tidak bodoh. Gitu. Saya mau lihat, abang dari dulu, ya kan, ingin maksulkan Pak Jokowi. Berhasil nggak? Nah itu pertanyaannya. Nanti abang jawab. Ya, berhasil nggak abang memasukkan Pak Jokowi? Nah, pertama saya luruskan, konstruksi yang Anda bangun itu halusinasi murni. Saya nggak bicara fokus soal Anda. Saya bicara soal kecemasan dan perbincangan publik. Artinya apa? Kalau kita menggunakan cara pendekatan bahasa Indonesia yang bagus, maka itu tidak dialamatkan kepada Anda. Satu. Kedua, Jokowi sebagai objek kepala negara dan saya sebagai rakyat. Jadi tidak ada masalah saya sama Anda. Tadi kan saya bilang 2 kali. Saya memberi ruang bagi pendukung Jokowi, memberi pembelaan kepada Jokowi terhadap tujuan penggunaan yang namanya aset satu-satunya, dinasti politik. Silakan. Tapi semua argumentasi itu dikumpulkan, rakyat itu cuma mengatakan, kok Anda hanya memilih satu keluarga orang kaya yang kebetulan presiden, tapi Anda mengabaikan puluhan juta anak miskin yang juga memiliki potensi, yang bisa jadi kepala daerah, yang bisa jadi wakil presiden. Seolah-olah kenyataan ini dihentikan dan hanya berputar-putar Kaisang, Gibran, dan lain-lain. Ini perbincangan puluhan juta orang. Kalau Anda melawan ini, saya kira kita akan berhenti, kemudian menyimpulkan. Itulah Faisal Assegaf yang meminta agar relawan Jokowi itu tidak hanya mencalonkan Gibran ataupun Kaisang atau anak Presiden Jokowi itu. Namun demikian anak-anak miskin yang ingin menjadi gubernur, ingin menjadi wakil presiden, ini sungguh suatu hal yang absurd begitu ya, atau tidak mungkin. Untuk menjadi seorang gubernur dan wakil gubernur ataupun presiden ataupun pejabat itu semuanya harus punya potensi semuanya itu harus, dan ada aturan-aturannya. Jadi tidak sembarang orang begitu Bang Faisal. Jadi tidak seenaknya tinggallah menuding, menyuruh si A si B. Ya demi bangsa dan negara, demi kemajuan bangsa dan negara, ya tentu saja tidak seenaknya. Misalnya memilih Anies Baswedan atau mungkin memilih Faisal Assegaf. Ya rusaklah bangsa ini. Jakarta aja dipimpin Anies ya amburadul kok. Bagaimana? Anies tidak mau tunduk kepada pemerintahan pusat, padahal yang namanya gubernur adalah wakil daripada pemerintah pusat. Anies malah menentang, melawan. Jadi ya tidak pantas lah. Sehingga Bang Faisal Assegaf itu wajib untuk diusir apabila ucapan-ucapannya selalu tendensius dan menyerang pribadi-pribadi. Betul apa yang disampaikan oleh Aiman Wijaksono bahwa Faisal Assegaf harus diusir apabila ucapannya selalu tendensius.